Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'i ma Allah qawla khairan sirra wa alaniya. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lisani wa qawli amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati ayah kita. Beliau adalah tokoh pendidikan, beliau yakin panutan bagi yang lain-lainnya, di mana anak-anak beliau sukses dan berhasil di dalam menempuh pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum lainnya. Mudah-mudahan kita doakan bersama umur beliau panjang, sehat selalu, rezeki murah, semakin alim dan semakin alim sampai marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati guru kita, Buya pimpinan Pondok Pesantren Muslimin Yakin, Buya Dr. Haji Zainal MAD Tuan Guru. Sepengetahuan saya adalah beliau murid yang teladan, murid yang sangat patuh, murid yang rajin waktu mengaji dulu di ringan-ringan. Dengan kepatuhan dan kerajaan beliau, patuh kepada guru, apalagi kepada Aliyah Syekh Haji Pranasan. Dengan itu, alhamdulillah ilmu beliau pada saat ini kita lihat ilmu yang berkah. Yang kita hormati guru kita Buya Dr. Haji Ahmad Dr. Sulaiman. Sepengetahuan saya beliau adalah orang yang gigih, orang yang ulet, orang yang giat, orang yang punya pemikiran masa depan yang sangat luar biasa, sulit dituduhkan, sulit diakali, punya idealis yang sangat tinggi. Buya Yote berpengalaman dengan beliau waktu khutbatul iftitah. Buya Yote sendiri yang mengkhutbah beliau, badannya ketek, badan ketek, rangka. Di sebanyak murid yang baru masuk itu beliau yang paling ketek. Tetapi di dalam khutbah itu senior-seniornya mana? Tak tahu ditundukan. Kisah ibunya Buya ulama awal pun menjadi king waktu khutbah. Dia tahu kalau macam beliau king dulu waktu khutbah. Dapat informasi anu. Jadi beliau boleh unggul waktu khutbah di ringan-ringan dulu. Dia hebat. Waktu belajar pendidikan sekolah di SMA Parimantang, sekolah di pesantren. Ujian di SMA Parimantang, ujian di kestudian di Julia di pesantren. Apa acara itu bisa? Nyoba jalan coba capek. Ujian di Julia di kestudian apa? Langsung menuju ke SMA. Ujiannya sih salah saya jadi luar itu, luar biasa ini. Dia termasuk kader terbaik Pondok Pesantren Yakin. Dan doakan mudah-mudahan karir-karir beliau sukses untuk selanjutnya. Beserta seluruh majelis guru yang hadir pada kesempatan ini, yang kita hormati juga Buya Hasan Basri, SPDI, MPD, Master. Alhamdulillah
anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman insya Allah kembali akan menjadi melanjutkan tugas beliau di DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Kita doakan mudah-mudahan beliau terpilih kembali untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman 5 tahun yang akan datang. Yang kita hormati para santri dan santriwati hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersalawat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sengaja mengadakan acara yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Isra dan Mi'raj itu suatu peristiwa yang luar biasa. Diawali dengan kata subhana, berarti peristiwa yang luar biasa. Tidak bisa dicerna dengan akal saja, tetapi harus dibawa kepada hati dengan keyakinan kita. Maka oleh sebab itu siapa saja yang mendengarkan kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad itu, maka wajabat lahu syafa'ah. Man sami'a mi'raji wajabat lahu syafa'ah. Nanti kita yang mendengarkan kisah Isra dan Mi'raj itu, nanti Nabi kita akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita. Nanti insya Allah itu janji Nabi itu pasti, tidak pernah Nabi kita itu ingkar janji. Jadi oleh sebab itu anak-anak kami sekalian, mari kita dengarkan ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah nantinya. Subhana allazi asra. Asra itu adalah berjalan, diperjalankan. Di Nabi Muhammad itu bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Di dalam ilmu fisika, ilmu fisik, bahwa ruang itu ada dua bagi mereka, ada jarak dan ada tempo waktu. Ruang dari sini ke Padang, ya, kalau dari Siko ke Padang, ruang itu di segi ilmu fisika ada jarak berapa kilonya ke Padang itu 30 kilo, itu artinya ruang ada jarak 35 kilo. Kemudian di situ ada waktu, jarak waktu tempuh. Di ruang itu ada jarak kilonya, ada waktu tempuhnya. Kalau baca kaki ke Padang, bara tempuhnya. Kalau pakai itu ke Padang, bara waktu tempuh awak. Misalnya kalau jatuh setengah jam atau 1 jam. Jadi 30 kilo 1 jam itu adalah ruang yang bisa diukur oleh secara fisik. Itu tidak bisa mungkin, itu pasti. Di ilmu fisik, ilmu fisika itu pasti. Kalau jaraknya sekian, bisa waktu tempuhnya sekian, kilonya sekian bisa diukur. Tetapi yang Isra dan Mi'raj itu tidak melalui ilmu fisika, tetapi melalui ilmu metafisika. Tidak tahu lah, tidak baca. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sampai ke Sidratul Muntaha itu, di sana Jannatul Ma'wa, ada arus di situ, tidak bisa diukur bara kilo itu. Kemudian tidak bisa diukur bara itu jarak tempuh, bara itu bisa. Jadi disitulah barangkali yang perlu kita mencermati Isra dan Mi'raj itu adalah melalui keyakinan kita bahwa kalau kita yakin ada Isra dan Mi'raj itu karena memang satu ada di dalam Al-Quran, kedua bahwa itu dilakukan dan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dan untuk sekalian yang saya hormati, Isra dan Mi'raj itu ya, yang kita peringati pada malam hari ini itu adalah ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Nabi kita dalam jangka waktu
pada malam yang tidak terlalu lama. Satu orang ada 4 jam, ada 3 jam, pokoknya waktu yang tidak terlalu lama. Ada tahapan-tahapan perjalanan Nabi itu. Yang tujuan akhirnya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi subhanalladzi asra bi abdihi, bahwa menerjemahkan bi abdihi itu arti bi abdihi dengan hambanya Allah. Di dalam Quran bukan bi Muhammadin, tidak dengan Muhammad, tidak dengan Rasulullah, tidak dengan Nabi, tapi bi abdihi. Jadi kalau bi abdihi, siapa saja yang menjadi hamba Allah bisa bertemu dengan Allah. Jadi istilahnya bi abadihi. Jadi kalau menjadi hamba Allah akan bisa bertemu dengan Allah. Jadi yang diperjalankan itu adalah hamba Allah yang yaitu waktu itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu menerjemahkan bi abdihi ini bertemu dengan Allah, maka siapa saja bisa menjadi, asal saja bisa menjadi hamba Allah, itu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita sudah yang panjang, barangkali sudah banyak cerita-cerita yang kita dapatkan. Kita hanya sedikit melihat apa yang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kisah Isra dan Mi'raj itu. Yang kita lihat yang pertama adalah bahwa dalam perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya kilonya itu ada 1.500 kilo. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina itu ada 1.500 kilo jarak. Kalau di situ mungkin di situ ke Jakarta 1.000, Jakarta mana tuh ke Semarang 500 kilo. Mungkin seperti itu ke Surabaya. Itulah jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi apakah Nabi kita itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu satu keberangkatan? Kayaknya tidak. Nabi ada berapa kali singgah Nabi sebelum sampai ke Masjidil Aqsa? Berapa? 5 sampai di Masjidil Aqsa. Ada 4 kita katakan perhentian. Yang pertama di mana? Di mana namanya? Di Tayyibah. Tayyibah itu di mana? Di Madinah. Madinah itu sampai apa? Sampai wafatnya Nabi, kuburnya Nabi, sampai hijrahnya Nabi. Di situ Bapak Ibu hanya berbahagia anak-anak kami sekalian, bahwa di depan kita itu sebetulnya yang adalah kematian itu. Jadi di depan yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Jadi yang kita ini pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, itu pasti akan mati. Likulli umatin ajal la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi tiap-tiap umat itu kita ini ada ajalnya, tidak bisa didahulukan sedikit pun dan tidak perlu ditaakhirkan. Jadi pada sebab itu maka kita harus mempersiapkan diri untuk mati itu. Banyak yatim mati, jadang mati, kalau nenek-nenek hidupnya baru ya. Bukan yang belum mati itu yang sudah tua atau yang masih muda. Tidak ada ketentuannya tua atau muda, yang jelas apabila ada menyampaikan itu tidak mati. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, kapanpun dimanapun di usia berapapun kita wajib mempersiapkan diri untuk mati itu. Maka oleh sebab itu maka marilah kita belajar dengan baik, belajar mendapatkan ilmu seperti bagaimana disampaikan dari Buya Rahmat tadi. Kita harus berilmu. Sudah itu kita ilmu yang ada itu harus kita amalkan. Jadi sehingga kita ilmu tidak tinggal ilmu, tapi ilmu harus kita amalkan. Kemudian kelebihan kita adalah untuk mempersiapkan itu kita harus banyak beramal, banyak beribadah. Jadi oleh sebab itu banyak kita zikir, banyak kita bersalawat. Zikir berapa kali semalam kita? 1000 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1000 kita bersalawat. Banyak-banyak kita berzikir ya.
Wazkurullah zikran katsiran. Ingatlah Allah itu akan sampun banyak-banyak. Jadi kita banyak berzikir. Jadi hari-hari yang itu sesudah salat itu kita berzikir. Apabila kita banyak berselawat. Barangkali bulan Muharram kita banyak berselawat. Sebab berselawat itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mengasah batin awak, untuk mengasah hati awak, supaya awak cepat ketemu dengan Allah. Maka kita banyak-banyak itu berselawat. Bagaimana kau banyak berselawat itu? Berzikir banyak, berselawat banyak alurnya. Agar dengan banyak-banyak itu, maka di Tenggarai akan setidak-tidaknya dari sekian banyak kita berzikir, sekian banyak kita berselawat, mudah-mudahan itu singgah di hati awak. Kata awak mana menembak buah paika tanah padang itu membuat meluci atau dua atau banyak supaya apa? Kalau tidak kandai cie mudah-mudahan angka dua, mudah-mudahan angka lima, mudah-mudahan angka seratus, ya. Gitu juga kita zikir, selalu kita zikir mudah-mudahan ada yang mengenak. Mengenak itu tarasul di hati awak, tarasul di hati awak menjadi hati awak dia membacakan zikir dan selawat itu. Kalau awak menembak, berbeda tak rasanya kalau pandai dengan pandai? Berbeda. Kalau pandai, ini mana pandai tahan pandai. Tapi kalau tidak pandai, lapis rasul. Jadi oleh sebab itu berbeda juga kalau zikir awak yang mengenak kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu berdalil wajilat qulub bergetar hati awak deh. Oleh sebab itu rajin-rajin kita berzikir ya, rajin-rajin kita berzikir, banyak zikir awak supaya apa? Supaya awak untuk menghadapi kematian itu mudah-mudahan dengan zikir awak sampai kepada Allah dan banyak berselawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sedangkan Allah dan malaikatnya Allah saja berselawat kepada Nabi Allah. Apalagi awak. Dia pada sebab itu banyak-banyak awak berselawat. Setidak-tidaknya ada 1000. Sudah itu walaupun awak kata, walaupun awak banyak beristighfar, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini banyak awak beristighfar. Jadi sehingga bagi kita itu yang keluar dari mulut awak adalah kalimat, kata-kata atau kalimat-kalimat yang baik-baik. Banyak yang lain. Yang lain misalnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada seperti ini kita persiapkan awak akan meninggal, awak akan mati, wasiatkan diri awak dengan ilmu ya. Kalau dengan ilmu dan dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah sesempurna. Yang kedua setelah ditembak apa lagi kembali? Kan? Sama bukit Tursinasi itu apa itu? Di Bukit Tursina itu adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat. Itu artinya apa? Artinya bergambar di situ bahwa dalam kehidupan, dalam perjalanan kita itu yang kita perlukan adalah ilmu. Ya, ilmu kita perlukan. Maka oleh sebab itu kita cari ilmu sebanyak-banyaknya. Semakin tinggi ilmu seseorang itu akan lebih baik, semakin berkualitas. Semakin rendah ilmu orang itu, maka semakin rendah kualitas orang itu. Maka oleh sebab itu orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih, maka itu akan dihargai oleh yang lainnya. Jangan seperti orang bodoh kecil punya anak tadi, dapat dulu makna, dia baca doa yang seperti tadi. Dia itu artinya awak tidak berilmu. Ada contohnya saya itu ulama. Ada contoh waktu elo imarat negara itu ada biaya juta. Yang bunda itu yang ringan-ringan itu, ini pada satu kali bayi ziarah Aceh. Bayi ziarah Aceh, kebetulan di sebelah itu amak-amak, di sebelah bunda itu amak-amak. Bayi dah Aceh, naik oto berangkat ke Aceh. Kemudian perjalanan lalu dalam waktu kedua,
Kemudian pada suatu sampai hampir ke daerah itu, daerah Sumatera Utara di Tapanuli itu, Tapanuli Tapanuli. Kalau Tapanuli ke situ, berdua bunda dengan nenek-nenek tadi. Ceritanya banyak ceritanya. Jadi di antara ceritanya itu, di antara ceritanya itu mak anak lah barangkali taita kajen sekali itu baru bola apa warna mau jalan di situ kecil bunda itu. Iya tahu majalah tahu sudah kok awak basuun jauh masjid kan itu kecil bunda tu. Iya dia sementara jalan langsung maka tak lama sudah itu mak nampak dia mak tu ada masjid apa di imah jalan tu kecil nenek tadi dai pulau awak lanjut ke imah kecil imah kecil bunda tu selesai jalan terus jalan sudah kalau kita masuk bulan jam depan tu mak jalan tu iya jalan tu pada mak tu ada jam depan tahu apa mana jalan ke imah kecil nenek tadi dai pulau lanjut kembali ke rumah jalan kiranya mak sama talai awak basuh di rumah makan jadi ada mak pindah ikut jalanlah foto kok alam Arafah Sumatera Utara ke Medan itu jalanlah nampak dia mak rumah makan ada rumah makan pantu yo apa ada di imah jalan situ yo hebat tarang utak imah saat kene jalan yang kata puas pantu jalan lo tu kalau dia jalan mak sudah ko awak basuh jo bukit akan tumbang gitu akan jatuh bisa jatuh begitu jalan lo tu pada mak bukit tu menjunjung kalau ke jalan kalau hati-hati itu bisa jatuh ada nenek tadi boleh masya Allah bukan apa di imah dari jalan tu ya aduh bagaimana kau bisa apa bagaimana kau bisa di bunda tadi apa yang jalan seperti itu apa maunya ada apa ada ilmu di situ yaitu ilmu rambu-rambu jalan nenek tadi nak tampuru rambu-rambu jalan ada jalan ada gambar sendok jauh gerapu berarti sudah itu ada rumah makan ada gambar masjid kotak seperti itu berarti sudah itu ada masjid kemudian ada gambar bangku itu garing waktu zaman bangku berarti sudah itu ada jambatan jadi kalau awak huruf yang dimiliki dia luwe awak maka jadi masjid lah awak jadi masjid awak banyak ilmu mudah-mudahan dengan ilmu yang banyak itu bisa awak mengatur segala sesuatu banyak lain itu masalah ada dua sampai lain cukup seperti itu tetapi sebelum diakhiri baru kita sampaikan di kesempatan hari ini malam hari ini adalah bahwa kita pada tanggal 14 Februari yang akan datang terakhir ini tanggal besok tanggal 10 sabalik 2 balik 3 balik hari Rabu tanggal 4 balik tanggal 4 balik awak pemilu awak pemilu itu ada saran kami kepada itu sahabatnya pertama adalah mari kita doakan bersama mudah-mudahan pemilu itu berlancar dengan baik, aman dan sukses. Jangan terjadi permasalahan kekacauan terhadap negara kita. Kita berdoa bersama-sama. Kita keluarga besar Forum Santai Yakin, insya Allah akan ikut itu dan kita mempunyai kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita punya sasaran pokok yang jelas. Yang pertama adalah kita punya alumni kita pada zaman dan itu ujung raga itu kurang meratiburan. Kita punya jamaah milik tetap dari guru-guru kita punya
kita punya santri dan santriwati. Berapa jumlahnya koyo? Santri dan santriwati yang ada di Padang Pariaman dan Kota Pariaman itu jumlahnya 2.200. Kesempatan ini marilah kita satukan tekad, kita satu komando ya. Sebab pemilu itu nanti kan ada 5 karakter ya, 5 karakter. Nah, pertama adalah DPRD Kabupaten, warnanya hijau. Itu saya pilih situ tuh. Saya pilih. Kalau untuk di dapil siko saya pilih. Kalau tentu lah pilih, kalau tentu lo tanyo ka guru benar tangku kena biasa atau biar ramah tanyo saya kau pilih. Dia harus samina wa ta'na dan patuh ke biawa kena tentu lo tanyo ke biawa dia satu komando. Untuk provinsi siapa pilih? Saya pilih. Kecil kalau Jawa, pondalo tentu lo tanyo ke biawa. Nah, Dr. Anu tidak salah biasa di provinsi kemudian lah Yang ketiga untuk pusat siapa pilih? Lado, alun. Menjelang hari itu harus tahu harus tahu menjelang pulang ada libur saya ke Zainal. Saya kamu itu pulang. Jadi pulang tanyuan ke Buyawa siapa kawan pilih. Untuk DPD RI siapa kawan pilih tanyuan ke Buyawa Untuk presiden dan wakil presiden siapa kawan pilih tanyuan ke Buyawa Jangan berkata awak jelas. Jadi mudah-mudahan apa arahan daripada guru awak, pimpinan awak, mudah-mudahan itu berkah dan reda. Sebab kalau kita mengikuti perintah apa yang disarankan oleh guru, mudah-mudahan keberkahan akan datang kepada kita. Barangkali hadirin hadirat yang berbahagia seperti itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah Isra Mi'raj kita pada malam hari ini. Mari kita semakin cinta kepada Rasulullah, semakin kita rajin dan menuntut ilmu pengetahuan, karena melalui ilmu pengetahuan itulah kehidupan kita lakukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.